Hai, kamu suka nggak sama atasan yang otoriter? Pasti enggak kan? Kenapa? Karena kepemimpinan yang otoriter itu akan membuat kualitas hidup orang-orangnya menurun. Nah, di sini saya mau bahas salah satu contoh kasusnya. Jadi, ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang sudah memiliki kurang lebih 500 karyawan. Perusahaan ini telah berdiri sejak 10 tahun lamanya. Dan kepala perusahaannya sudah memimpin perusahaan ini sejak berdirinya perusahaan tersebut. Kita sebut namanya Pak Ahmad. Namun, beberapa tahun terakhir, para karyawan merasa kehilangan semangat dan juga loyalitasnya terhadap perusahaan. Kenapa demikian? Yuk kita bahas, apa sih faktor yang menjadi penyebabnya? Nah, setelah saya analisis, gaya kepemimpinan yang Pak Ahmad terapkan itu bersikap otoriter dan jarang memberikan afirmasi kepada bawahannya. Selain itu, karyawan merasa tidak dihargai dan tidak bebas untuk mengemukakan ide yang mereka punya. Nah, perilaku Pak Ahmad itu disebut juga gaya kepemimpinan kontinum dengan perilaku otoritas yang pada umumnya bersifat negatif, yang dimana biasanya sumber kuasanya itu berasal dari pengaruh pimpinan. Lalu, bagaimana cara membantu Pak Ahmad untuk mengubah gaya kepemimpinannya? Pertama, kita buat program kepemimpinan yang baru yang mencakup prinsip kepemimpinan yang modern. Nah, program yang saya buat itu program kepemimpinan transformasional dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang efektif dalam menginspirasi dan juga memotivasi tim. Program ini juga menggunakan metode pelatihan ataupun project. Nah, prinsip dalam program ini mengembangkan visi dan strategi dengan melibatkan tim ataupun karyawan. Selain itu, komunikasi yang efektif dan juga mengajarkan Pak Ahmad untuk menjadi pemimpin yang kolaboratif. Dengan ini, Pak Ahmad dapat membangun chemistry-nya dengan para karyawannya. Yang terakhir, bagaimana melakukan evaluasi yang efektif? Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan tahapan evaluasi model Kirkpatrick yang menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu reaction untuk mengetahui tingkat kepuasan dengan mengukur kualitas proses pelatihan. Yang kedua ada learning. Tahapan ini merupakan evaluasi hasil pelatihan, apakah sikap ataupun mentalnya ada perubahan, kemudian perbaikan pengetahuan dan juga perubahan dalam keterampilannya. Yang ketiga itu behavior, untuk mengevaluasi perilakunya setelah kembali bekerja, seberapa jauhkah peserta pelatihan ini membawa pengaruh terhadap kinerjanya. Yang terakhir itu ada result, untuk melihat dampaknya, bagaimana sih dampak perilaku kerjanya terhadap suasana bekerjanya, kemudian terhadap produktivitasnya, dan juga teamworknya apakah solid ataukah tidak gitu. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, bye.